warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leoni. Saya dari BKI 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktualisasi dakwah dai milenial di ruang maya. Islam mewajibkan setiap muslim dan muslimat untuk berdakwah walaupun hanya satu ayat. Aktualisasi diri dalam dunia dakwah tentu sebaiknya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi kebiasaan dan pelajaran untuk diri kita sendiri dan orang sekitar kita. Seiring perkembangan teknologi memudahkan seseorang untuk menjalankan tugasnya sebagai dai atau daiyah. Walaupun pada hakikatnya mereka bukanlah seorang pendakwah yang sejati, dikarenakan kewajiban berdakwah adalah kewajiban setiap muslim, maka berdakwahlah sesuai dengan kadar kemampuan yang kita miliki. Menurut wahyu ilahi dalam buku komunikasi dakwahnya, bahwa semua pribadi muslim berperan secara otomatis sebagai juru dakwah, yang artinya orang yang menyampaikan dakwah atau komunikator dakwah. Pada saat sekarang ini, dunia cyber dijadikan peluang dalam berdakwah. Cyber ialah dunia maya yang disebut juga dengan pemanfaatan internet. Berbagai macam aplikasi yang menarik dapat kita kemas dengan isian, misalnya doa harian, ajakan kepada kebaikan, rekaman ceramah singkat lalu diupload melalui media sosial kita. Dikarenakan aktivitas dan kesibukan yang banyak, tidak semua orang dapat datang ke masjid, mendengarkan ceramah, mengikuti pengajian rutin setiap minggunya atau belajar dengan ustadz dan ustazah. Itulah salah satu sebab mensiasati permasalahan yang terjadi. Situasi demikian merupakan peluang sekaligus tantangan bagi para dai. Apakah akan berdakwah melalui face to face? Oleh karena itu, para dai dan daiyah sebaiknya dianjurkan juga berdakwah melalui media sosial. Akan lebih menarik jika dakwah disinergikan dengan teknologi. Langkah maju dakwah dikembangkan melalui media cyber. Pesan dakwah yang akan dikemas secara teknologi dan dikirim melalui berbagai media sosial. Contohnya seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter. Maka pesan dakwah dapat disebar di semua kalangan dan dapat diterima dengan baik oleh pencinta dakwah. Komunikasi dakwah melalui media sosial merupakan salah satu strategi yang kekinian dan menarik jika diamati. Dan pesan dakwah pun akan lebih cepat diterima oleh pendengarnya. Jumlah jamaah bersifat heterogen dan di mana-mana tempat masuk di setiap lini masyarakat. Misalnya orang dewasa, anak-anak remaja, dan lain-lain. Dapat didengarkan atau dibaca berulang-ulang oleh dai dan daiyah dan pencinta dakwah. Jarak fisik tidak menjadi halangan atau rintangan. Para dai dan daiyah yang berdakwah harus memiliki karakteristik yang menarik dan unik serta memiliki isi ceramah yang bernilai dan bermanfaat. Dalam menyampaikan ceramah mesti ada dasar agar tidak hanya omongan belaka. Berdakwah adalah tugas yang mulia dan harus diemban oleh setiap orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Media dakwah pada zaman Rasulullah dan para sahabat sangatlah terbatas, yakni berkisar pada dakwah qauliyah bi al-hisan dan dakwah fi'liyah bi al-uswah. Ditambah dengan media penggunaan surat yang sangat terbatas. Satu abad kemudian, dakwah menggunakan media yaitu tukang cerita dan karang tertulis diperkenalkan. Media yang disebutkan terakhir ini berkembang cukup pesat dan dapat bertahan sampai saat ini. Pada abad ke-14 Hijriah, kita menyaksikan perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat. Di samping adanya pengaruh-pengaruh yang negatif terhadap dakwah, tidak dapat dipungkiri dan dikesampingkan adanya pengaruh positif yang dapat mendorong lajunya dakwah. Dalam rangka inilah dakwah menggunakan media-media baru seperti surat kabar, majalah, cerpen, cergam, piringan hitam, kaset, film, radio, televisi, dan lain-lain dapat membantu dan mendorong para pelaku dakwah, dai atau daiyah dalam menjalankan tugasnya.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.